Hari ini saya akan menyampaikan berita yaitu kunjungan NESA Taiwan ke KDI Taipei, membahas mekanisme akan dibukanya kembali pengiriman PMI dari Indonesia ke Taiwan. Yang kedua adalah akibat bersepeda listrik setelah minum, 2 PMI di Taiwan ini terancam dideportasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat dunia BMI, welcome back to my channel. Kepala Asosiasi Agen Seluruh Taiwan atau NESA Huang Kaochia bersama staf pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 berkunjung ke KDI Taipei untuk mengadakan pertemuan guna membahas mekanisme dibukanya kembali pengiriman pekerja migran Indonesia atau PMI ke Taiwan. Dalam kesempatan tersebut hadir juga Kabid Ketenagakerjaan KDI Taipei Uta Jara yang didampingi beberapa staf naker lainnya. Sebagaimana dijelaskan Sekretaris TESA Murelwi kepada Liputan BMI pada hari Kamis sore tanggal 11 Juni, Huang Kaochia mengharapkan Kabid Naker KDI Taipei menyampaikan kepada Menteri Ketenagakerjaan Indonesia Ida Fauziah dan Kepala BP2MI Beni Ramdhani supaya melakukan pembatalan terhadap upaya pemberhentian pengiriman tenaga kerja Indonesia ke Taiwan. Nah, siap-siap buat teman-teman yang pengen bekerja ke Taiwan karena kemungkinan ya akan segera dibuka kembali pengiriman PMI ke Taiwan. Menurut TESA, saat ini jumlah PMI khususnya perawat pasien di Taiwan sebanyak 279.000 orang, merupakan yang terbesar di Taiwan. Karakteristik etnisnya lembut dan stabil, serta sangat dipercaya oleh majikan. PMI adalah sumber perawat yang sejak lama diandalkan oleh orang Taiwan, memberi manfaat bagi keluarga majikan dengan pasien yang sakit kritis atau lansia. Sementara itu, Kabid Naker KDI Uta Jara merasa cukup prihatin dengan hak dan kepentingan pekerja migran. Ia juga menyinggung masalah karantina apabila pengiriman PMI dibuka kembali nantinya. Seperti contoh, apabila PMI sudah masuk Taiwan, apakah ranjang tempat karantina akan mencukupi? Lalu siapakah yang akan menanggung biayanya? Jadi guys, menurut informasi yang saya terima, orang lokal, warga Taiwan sendiri ataupun orang asing yang masuk ke Taiwan, mereka akan menjalani karantina selama 14 hari dan mereka harus tinggal di tempat khusus karantina yang disediakan oleh pemerintah Taiwan. Dan biayanya sehari itu sekitar 1000 NT dolar. Lanjut teman-teman, selain itu apabila setelah masuk Taiwan kemudian dinyatakan positif terinfeksi COVID, siapakah yang akan menanggung biaya pengobatan selama perawatan nantinya? Lebih lanjut, Uta mengatakan apabila setelah dilakukan pengobatan dan perawatan akan tetapi pasien tidak bisa diselamatkan alias meninggal dunia, siapakah yang akan membantu prosesnya? Pemerintah, majikan, atau siapa yang akan mengurus prosesnya? Menanggapi permasalahan akan dibukanya kembali pengiriman PMI pada akhir Juni ini, Huang Kaochia mengatakan TESA dan Depnaker Taiwan telah mendatangi kerjasama untuk mendirikan kantor karantina dengan total ranjang berjumlah 620 buah dan akan ditambahkan sewaktu-waktu apabila ranjang tidak mencukupi. Sementara untuk biayanya, sesuai ketentuan yang ditetapkan di Taiwan, biaya karantina ditanggung oleh majikan. Pekerja migran tidak mengeluarkan uang sedikit pun. Jadi jelas ya guys, untuk tempat karantina udah disiapkan, sementara untuk biayanya akan ditanggung oleh majikan. Sedangkan untuk pasien yang dinyatakan meninggal akibat terinfeksi, pemerintah Taiwan juga mempertimbangkan bahwa sebagaimana penduduk lokal, sebagian biaya ditanggung Askes berdasarkan sistem asuransi kesehatan, serta TESA juga akan turun tangan membantunya.
Wang Kaojie menambahkan, Taiwan merupakan negara yang memperlakukan pekerja migran dengan sangat amat baik. Sebagaimana contohnya, pada tahun kemarin 85% uang dari hasil open donasi yang dimobilisasi oleh Badan Amal milik NESA digunakan untuk membantu PMI. Adapun dalam hal bantuan hukum, NESA memiliki 12 pengacara di seluruh Taiwan. Mereka mengkhususkan diri untuk membantu pekerja migran yang terjerat tuntutan hukum secara gratis. 50% dari kasus yang ditangani adalah kasus PMI. Dalam tahun 2019 saja ada 6 PMI yang terjerat hukum. 1 orang menerima hukuman percobaan sementara, 5 orang lainnya dinyatakan tidak bersalah. NESA juga berharap bahwa dengan dibukanya kembali mekanisme pengiriman PMI, selain akan menyediakan sistem karantina yang paling aman bagi PMI, NESA juga akan terus menciptakan lingkungan kerja yang paling aman. So, dengan begitu Taiwan udah siap menerima PMI baru ya. Ini tinggal menunggu Indonesia untuk dibukanya kembali pengiriman PMI ke Taiwan. Selanjutnya adalah berita tentang pelanggaran mengemudi sepeda listrik. Sebagian besar orang menilai mabuk adalah jika setelah minum menyebabkan teler ataupun bicara tidak karuan, sehingga harus ditangkap dan diperiksa saat mengemudi. Namun peraturan di Taiwan, apabila seseorang setelah minum minuman beralkohol kemudian mengemudi, setelah diperiksa ternyata kadar alkoholnya melebihi batas yang ditentukan, yaitu 0,25, maka itu sudah termasuk pelanggaran dan harus ditindaklanjuti. Peraturan itu tidak hanya berlaku bagi pengemudi warga lokal atau warga Taiwan sendiri, akan tetapi pendatang asing di Taiwan juga akan ditindaklanjuti serta mendapatkan sanksi denda atau hukuman yang sama, bahkan bisa terancam dipulangkan dan tidak diizinkan masuk lagi ke Taiwan alias dideportasi. Sebenarnya udah banyak ya guys edaran tentang aturan-aturan mengemudi sepeda listrik. Tapi entah kenapa kasus mengendarai sepeda listrik setelah minum minuman keras ini masih saja banyak terjadi di kalangan pekerja migran. Seperti halnya 2 kasus berikut ini, kejadiannya hampir bersamaan, yaitu TY yang bekerja di Taoyuan dan satunya adalah EP yang bekerja di Chiayi. Mereka sekarang terancam dideportasi. Menurut pengakuan EP, sebenarnya ia minum di tempat kos. Setelah minum, ia berniat keluar membeli mie instan. Namun begitu keluar rumah berpapasan dengan polisi yang sedang patroli dan setelah dicek ternyata kadar alkoholnya 0,32. Tentu saja ia tidak bisa mengelak, akhirnya ia harus berurusan dengan polisi hingga ke sidang pengadilan. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan lalu lintas, ia dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman 2 bulan penjara, atau jika diganti dengan uang maka dalam seharinya harus membayar 1000 NT dolar selama 2 bulan dengan total biaya 60.000 NT dolar ditambah membayar biaya persidangan sebesar 10.000 NT dolar. Ketika dipersidangkan, EP atau PMI yang bekerja di Chiayi ini lebih memilih di penjara selama 2 bulan daripada membayar denda. Kasus belum berakhir sampai di sini ya guys. Ketika pengadilan memutuskan hukuman kepada pekerja migran, maka secara tidak langsung akan diteruskan ke Depnaker dan imigrasi. Otomatis PMI tersebut akan mendapatkan catatan merah di Depnaker dan imigrasi gitu ya. Sementara yang satunya yaitu PMI yang berinisial TY yang bekerja di Taoyuan, ia membeli minuman di toko Indonesia, kemudian ia meminumnya sampai habis pada saat itu juga. Setelah itu ia pulang karena baterai sepeda listriknya habis, maka ia mengendarai layaknya sepeda biasa. Tanpa ia sadari ternyata polisi memperhatikan gerak-geriknya lalu menghentikan dan memeriksa kadar alkoholnya dan ternyata kadarnya 0,59.
Kini kasusnya juga sudah sampai di sidang pengadilan dan juga dinyatakan telah melanggar peraturan berkendaraan. Ia dikenakan denda atau hukuman sama dengan yang dialami EP. So, buat teman-teman yang ada di Taiwan, hati-hati ya, taati peraturan yang ada di Taiwan. Terus harus pakai helm, jangan ngebut, apalagi setelah minum minuman beralkohol atau makanan yang mengandung alkohol. Jangan sampai mengemudi sepeda listrik, karena di Taiwan tidak memiliki toleransi untuk mengemudi dalam keadaan mabuk. Sekian untuk berita hari ini dan terima kasih. Thanks for watching and see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.